dokumen ini dari laporan annual report dari LPDP. Jadi LPDP ini adalah lembaga yang sangat transparan. Kita bisa mengakses laporan keuangannya, laporan performanya di setiap tahunnya, berapa total pendaftarnya, berapa awardee yang dapat, yang menerima beasiswa tersebut dari website LPDP. Nah, ini bisa dilihat dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Ini jumlah awardee-nya itu bisa dikatakan fluktuatif, tergantung dengan berapa jumlah pendaftarnya, dana yang tersedia, dan juga berapa awardee yang qualified untuk memenuhi persyaratan tersebut. Nah, untuk tahun 2020, mungkin tadi sudah di-mention oleh Pak Dwi Larso dan juga Mas Ilo, bahwasannya dengan meskipun pandemi, LPDP tetap berhasil mengadakan seleksi LPDP pada saat itu. Totalnya sebesar 3.069, tapi total 3.069 ini itu jumlahnya diakumulasi dengan program yang magang, program dari Kemendikbudristek. Untuk yang tahun 2021 ini, awardee LPDP itu mencapai 4.266 awardee. Kurang lebih seperti itu. Jadi, insya Allah ini kesempatannya besar, jadi kita harus optimis dan percaya diri bahwasannya kita dan teman-teman bisa untuk masuk sebagai salah satu awardee mungkin di tahun depan atau kapanpun kesempatan itu akan datang. Kemudian, apa yang perlu dipersiapkan? Ini pengalaman saya pribadi, saya bagi menjadi 4 kategori. Di sini adalah waktu, relasi, kemampuan bahasa, dan dana. Jadi untuk waktu, saya pribadi waktu persiapan kemarin saya sedang kerja full time. Saya sebagai engineer di salah satu perusahaan petrokimia di Indonesia yang lumayan sibuk setiap harinya. Nah, di situ saya berjuang lebih keras untuk meluangkan waktu untuk terkait mencari universitas dan program yang sesuai dengan kebutuhan saya di universitas mana saja yang ada program yang saya inginkan, dan juga waktu untuk persiapan bahasa. Jadi kalau misalnya memang saya pribadi kemarin menggunakan jasa komersial untuk membantu saya terkait persiapan bahasanya, jadi saya sempat les privat kurang lebih 1 bulan. Nah, terus juga untuk relasi, untuk pendaftaran LPDP itu kita membutuhkan surat rekomendasi dari atasan kita untuk yang bekerja, dan juga rekomendasi dari dosen pembimbing atau dosen wali ketika kita di S1 atau program S2. Nah, itu sebaiknya kita komunikasikan sedini mungkin, seenggaknya kita bilang ke beliau bahwasannya, Bapak, Ibu, saya mahasiswa Bapak atau Ibu pada tahun sekian, saya berencana untuk melanjutkan studi saya untuk S2. Saya mohon bantuannya nanti apabila saya membutuhkan surat rekomendasi untuk mendaftar universitas atau mendaftar beasiswa. Nah, dengan memulai percakapan komunikasi tersebut, itu akan membantu kita nanti ketika kita membutuhkan bantuan beliau. Jadi karena kita tidak tahu beasiswa ini bukanya akan kapan, tapi kita sudah bilang terlebih dahulu nih. Jadi nanti ketika kita beasiswanya buka, terus dibutuhkan surat rekomendasi, kita nggak buru-buru kayak kenalan lagi ke beliaunya. Jadi itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan surat rekomendasi. Terus yang seperti saya bilang sebelumnya itu adalah kemampuan bahasa. Jadi kita harus concern terkait hal ini. Menurut saya ini hal yang perlu usaha lebih dibandingkan persyaratan-persyaratan yang lainnya, karena ini membutuhkan waktu dan tenaga dan fokus serta dana juga untuk persiapannya untuk mendapatkan sertifikat bahasanya. Jadi setidaknya raih IELTS itu atau TOEFL itu setara dengan B2. Jadi itu adalah syarat minimum untuk yang beasiswa LPDP reguler. Sekali lagi ini tidak bisa dijadikan acuan karena tergantung dari beasiswa jenis apa yang teman-teman ingin daftarkan. Terus terkait alokasi dana. Nah, dana ini cukup penting karena pertama kita ingin persiapan bahasa. Terus juga persiapan bahasa, terus sertifikasinya itu kan membutuhkan dana yang cukup lumayan. Terus juga saya kemarin itu kan untuk persiapan LPDP itu membutuhkan esai atau esai untuk
komitmen kontribusi ke Indonesia, dan juga ada yang rencana studinya. Nah, di situ saya mengikuti program atau jasa untuk melakukan proofreading pada esai saya. Dan karena saya tidak memiliki waktu yang cukup banyak terkait persiapan esai dan lain-lain ini, sehingga saya mengikuti program untuk meng-hire jasa untuk melakukan proofreading pada esai saya. Nah, ini mungkin bisa diakalin sama teman-teman dengan berkelompok gitu, misalnya ada teman-teman yang dari satu S1 atau teman-teman kerja yang ingin bareng nih daftar LPDP gitu, itu bisa dijadikan peer review. Jadi saling review esainya satu dengan yang lainnya, dan mungkin juga bisa dijadikan latihan bersama untuk persiapan bahasa. Itu sangat membantu karena menurut saya kalau misalnya kita berjuang mencari beasiswa ini sendiri, melakukan pendaftaran semua dan lain-lain, itu berat. Karena yang saya tahu motivasi itu akan naik turun, dan apabila kita nggak ada teman barengannya gitu, kayak kurang kita rawan di satu titik motivasinya rendah, terus akhirnya nggak lanjut dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita punya teman yang bisa kita saling support, itu akan membantu kita banget gitu untuk jalan terus lah istilahnya gitu. Kemudian selanjutnya ini tips and trick. Nah, tips and trick yang pertama itu ikutin sumber informasi seperti Telegram, banyak kan, meskipun ini non official ya, nggak official dari LPDP. Ada juga grup WhatsApp serta sosial media yang resmi seperti dari LPDP, Mata Garuda, dan informasi pendidikan lainnya untuk memperkaya informasi. Jadi semakin banyak informasi, kita semakin tahulah apa yang sedang terjadi sekarang. Misalnya saya di grup Telegram gitu misalnya, oh ini udah buka nih LPDP-nya gitu. Nah itu saya tahu karena grup Telegramnya rame gitu, atau dari sosial media LPDP gitu. Biasanya waktu dibuka pendaftaran itu langsung di-post gitu kan di official account-nya LPDP gitu. Jadi dengan kita memfollow sosial media dan juga kanal-kanal YouTube ataupun kanal Telegram dan lain-lain ini akan membantu kita bahwasannya kita up to date lah terkait kondisi terkini. Nggak cuma untuk beasiswa LPDP, mungkin yang lainnya juga. Terus seperti saya tadi bilang, cari teman seperjuangan yang sama-sama ingin melanjutkan jenjang pendidikan, karena kalau melanjutkan pendidikan yang postgraduate gini untuk S2 atau S3 kan kita nggak bareng-bareng ya, kayak misalnya kayak SMA, kayak S1 kan kita ya udah emang hampir mayoritas teman-teman yang di sekelas sama kita yang di satu SMA itu memang melanjutkan jenjang ke S1. Jadi kayak kita rasanya kayak oh normal kok ini semuanya lanjut ke jenjang selanjutnya. Tapi kalau misalnya ke S1 atau ke S2 atau S2 ke S3 kan enggak, kita lebih ke sendiri itu berjuangnya, nggak semua orang ingin melanjutkan studinya. Nah, terus untuk persiapan bahasa ini saya suggest untuk gunakan situs-situs yang membantu untuk latihan persiapan. Saya waktu itu latihan IELTS itu dari ada salah satu website, ini mungkin bisa dipakai, ieltsonlinetest.com, dan juga platform edukasi yang menawarkan jasa kursus bahasa secara privat dan juga jasa proofreading essay dan juga aplikasi pendaftaran. Jadi kalau misalnya latihan IELTS ini kan kita latihan sendiri, kita nggak dapat feedbacknya ya. Terutama kalau misalnya untuk writing dan juga speaking, itu kita butuh partner atau butuh teman yang mengkoreksi, memberikan feedback kepada kita. Nah itu pentingnya. Saya waktu itu sama teman-teman bareng kurang lebih berlima gitu, kita latihannya gantian gitu untuk aku mau tes IELTS nih besok, ayo dong latihan speaking gitu misalnya ya, itu buat membantu kita untuk memperlancar persiapan bahasa. Nah kalau misalnya yang kayak reading atau listening itu kan kita bisa bisa dilakukan secara online dan kita nggak perlu feedback gitu, kita bisa melakukan pretestnya gitu, langsung dapat hasilnya gitu kan, kita bisa menilai diri kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya untuk writing dan speaking itu kita perlu feedback dari orang lain terkait kualitas dari apa yang kita kerjakan. Terus persiapkan sedini mungkin, meskipun pendaftarannya belum buka, kapanpun di tahun depan, ini waktunya sama
sama persis waktu saya mempersiapkan di beasiswa di tahun 2021 ini. Jadi saya menyiapkan di tahun 2020 Desember, saya baru melakukan les bahasa Inggris untuk persiapan mengambil tes sertifikasinya. Itu saya sertifikasi baru di bulan Februari, dan kebetulan LPDP baru buka di bulan Mei. Jadi timeline-nya itu pas banget nih kalau misalnya teman-teman mempersiapkan dari sekarang. Nah, tapi saya ingin memberikan masukan bahwasannya jangan sampai S2 ini dijadikan teman-teman sebagai pelarian dalam tanda kutip. Jadi kita harus concern atau fokus terhadap apa yang ingin kita pelajari dari suatu program dari universitas tertentu gitu. Nah, itu sesuaikan itu dengan kebutuhan kita. Kemarin saya sempat saya sebetulnya ingin melanjutkan studi itu semenjak S1 saya. Jadi saya lulus di tahun 2017, itu saya pengen banget langsung lanjut S2 di tahun 2000 untuk program 2018-nya. Tapi pada saat itu saya nggak tahu arahnya kayak saya pengen lanjut S2 apa ya? Apakah lanjut ke program yang saya lagi yang sama, di Advanced Chemical Engineering gitu, atau saya pengen ambil yang lain gitu, yang finance atau apa gitu. Nah, dengan saya masuk ke dunia industri, saya kerja kurang lebih 3 tahun, hampir 4 tahun. Di situ saya jadi lebih tahu, jadi lebih spesifik. Saya inginnya itu apa yang saya butuhkan, dan kira-kira negara ini sedang butuhnya itu apa gitu. Nah, kita bisa dapat poin itu lebih kuat, sehingga pengalaman saya waktu kerja, dan juga apa yang ingin saya capai ketika saya lanjut S2 ini, itu sejalan, dan itu bisa itu sangat membantu sekali ketika saya melakukan aplikasi beasiswa untuk menulis esai dan lain-lain. Itu saya bisa menjelaskan kenapa saya butuh ilmu ini, dan kenapa harus di program ini, kenapa harus di negara ini, dan kenapa harus di universitas ini. Itu sangat membantu sekali untuk saya menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di esai biasanya. Nah, kurang lebih seperti itu penjabaran saya terkait pengalaman saya di mengikuti seleksi LPDP dan juga beasiswa pendidikan Indonesia. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan. Saya kembalikan ke Mbak Prislia.